Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa ilaihi nu'minu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi wa qad fazal muttaqun. Wa asallallahu subhanahu wa ta'ala yubarik lana fi hayatina dunyawiyah qabla al-akhirah wa ayyaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatan na'im. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di hari dan bulan yang mulia ini selain memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas perkenannya, iradah, inayah dan taufiknya lah sampai siang hari ini kita masih diberi nikmat panjang umur, sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang taat dan istiqomah menjalankan ajarannya. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang sholat Jumat yang berbahagia, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, tidak bosan-bosannya khatib Jumat berwasiat bagi diri saya sendiri dan bagi para jamaah sekalian untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita sadari bahwa apapun yang kita miliki di alam dunia ini, baik berupa pangkat jabatan, kekuasaan, kekayaan, status sosial yang tinggi, dan berbagai macam kenikmatan dunia lainnya yang hari ini mungkin dengan susah payah kita raih, kita cita-citakan, kita inginkan, harus kita sadari bersama bahwa itu semua akan berakhir dengan kepunahan. Itu akan kita tinggalkan, dan yang kekal abadi menemani, menyertai, bahkan menyelamatkan kita kelak di hari kiamat adalah keimanan, ketakwaan, amal soleh, dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu khatib Jumat berwasiat, marilah sama-sama kita jadikan apapun yang Allah berikan kepada kita di alam dunia ini, baik berupa harta, kekayaan, pangkat, status sosial, dan berbagai macam kenikmatan dunia lainnya, harus kita niatkan, harus kita jadikan wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Allah takdirkan kita jadi orang kaya, jadikanlah kekayaan yang kita miliki untuk menjadi wasilah membantu kaum fakir miskin, membantu anak putus sekolah, membantu sarana-sarana pendidikan Islam, pondok pesantren, majelis taklim, dan berbagai macam sarana pendidikan Islam. Kalau Allah jadikan kita menjadi orang yang memiliki power kekuasaan, menjadi wali kota, bupati, gubernur, menteri, anggota DPR, dan berbagai macam jabatan lainnya, jadikanlah jabatan yang kita miliki untuk sarana memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat, bukan malah sebaliknya menyengsarakan, apalagi melakukan korupsi dan berbagai macam penyimpangan lainnya. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita di alam dunia ini harus kita jadikan wasilah taqarruban, mendekatkan diri kita kepada Allah
dengan berbagai macam wasilah yang Allah berikan kepada kita semua. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat yang sangat singkat ini, khatib akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul istiqomah dalam beribadah pasca Ramadan ataupun setelah Hari Raya Idul Fitri. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia. Dalam kamus bahasa Arab, istiqomah berasal dari kata istiqomah, istaqomah yastaqimu istiqomah, yang artinya berpendirian kuat, berpendirian teguh, teguh pendirian, tegak lurus, konsisten dalam beribadah. Itulah arti istiqomah. Apabila kita ambil makna etimologi dari kata istiqomah ini, kita umat muslim dianjurkan agar senantiasa konsisten dalam beribadah, bukan lagi musiman, apalagi hanya waktu-waktu tertentu saja kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan yang hari ini sebagian muslim masih melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, tetapi ada juga sebagian muslim yang sudah melaksanakan hari raya Idul Fitri. Ini tidak usah kita perdebatkan, apalagi sampai menimbulkan konflik perbedaan. Mari kita tumbuhkan sikap saling toleran, menghargai, menghormati perbedaan yang terjadi di antara sesama umat Islam. Tapi yang paling terpenting dari itu semua adalah apakah pasca Ramadan ini ibadah kita semakin meningkat, semakin kuat? Apakah kita mengalami perubahan setelah di bulan suci Ramadan ini, atau sama sekali tidak ada perubahan? Itulah yang harus kita ingatkan sesama muslim agar kita senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bahkan para ulama, para imam madzhab salafus saleh menyebut Ramadan sebagai sayyidus suhur, rajanya bulan dalam setahun. Bahkan Imam Syafi'i menyebut ada 30 lebih nama Ramadan, saking mulianya bulan suci Ramadan. Ramadan Syahrul Mubarak, Syahrul Rahmah, Syahrul Jud, Syahrul Tilawah, Syahrul Musawah, Syahrul Maghfirah, dan berbagai macam sebutan lainnya yang menggambarkan tentang kemuliaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan segala amalia kita dilipat gandakan, doa-doa kita dikabul oleh Allah, sedekah kita akan senantiasa diterima oleh Allah, ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Ibadah sunnah dihitung seperti ibadah wajib, dan ibadah wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tiada terhingga. Bahkan Allah menyebut Ramadan as-saumu li wa ana adzibihi. Puasa itu adalah untuk aku yang akan langsung menilainya, memberikan pahalanya, dan aku yang akan menentukan bagaimana kualitas seseorang ketika melaksanakan ibadah puasa. Itu langsung Allah yang akan memberikan penilaian pahala, hanya Allah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dalam sebuah amaliyah kita sebagai hamba Allah. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia. Dalam kitab Fiqhus Sunnah bab puasa dikatakan innama fudilas shaum ala ma'nain sirrun wa amalul batin. Kenapa puasa memiliki keutamaan dan fadilah yang sangat luar biasa? Karena puasa adalah ibadah sir, ibadah yang sangat bersifat rahasia. Kalau kita sholat, kita bisa melihat gerak-gerik seorang melakukan sholat. Apalagi kalau ibadah haji, ini ibadah yang sangat go public, sangat pamer. Yang berangkat satu orang, yang mengantar bisa berbes-bes dan banyak sekali. Tapi ketika ibadah puasa, kita tidak bisa melihat apakah seseorang ini puasa atau tidak, kecuali hanya diri dia dan Allah yang akan tahu
apakah dia melaksanakan ibadah puasa atau tidak. Inilah kelebihan, keistimewaan puasa yang para ulama menyebutnya sebagai ibadah sirrun wa amalul batin, dan ibadah yang berkaitan dengan batiniah seorang ketika melaksanakan ibadah puasa. Apabila ini dilakukan imanan wahtisaban, tentu puasa akan melahirkan seorang muslim yang jujur, yang amanah, yang senantiasa muraqabah, merasa dalam hidupnya selalu diawasi, dicatat, dipantau, dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila seorang muslim dalam hidupnya sudah merasa muraqabah, selalu dalam pengawasan Allah, kesadaran ilahiyah, inilah yang akan membawa dampak perubahan bagi dirinya, sehingga selesai Ramadan ia tidak akan berani melakukan maksiat, berbagai macam penyimpangan, pelanggaran, karena dia sadar Allah Maha melihat, Allah Maha mencatat, Allah Maha mengawasi segala gerak-gerik perilaku dalam kehidupan kesehariannya. Inilah buah dari puasa di bulan suci Ramadan, yang apabila kita lakukan secara sungguh-sungguh, tentu ini akan membawa dampak maslahat dan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan keseharian kita. Hadirin sidang sholat Jum'ah yang berbahagia, di bulan suci Ramadan, di samping kita melaksanakan siyamu Ramadan, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan qiyamu Ramadan, yaitu amaliyah-amaliyah sunnah yang harus kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Di antaranya qiyamul lail, sholat tarawih, ada tadarus Al-Quran, ada infak sedekah, ada i'tikaf, ada khataman Al-Quran, dan berbagai macam amaliyah-amaliyah sunnah lainnya yang apabila kita lakukan secara maksimal imanan wahtisaban, tentu ini kita akan memperoleh maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selesai Ramadan, sudah sepatutnya lah kita umat muslim agar senantiasa istiqomah, konsisten dalam melaksanakan ibadah. Segala amaliyah Ramadan yang sudah kita lakukan selama di bulan suci Ramadan bisa kita lanjutkan terus di bulan-bulan selain di bulan suci Ramadan, terutama di 11 bulan lainnya selain Ramadan. Kebiasaan tilawatil Quran, tadarus Al-Quran, jangan sampai berhenti hanya di bulan suci Ramadan. Khataman Al-Quran, deres Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Kita harapkan jangan hanya di bulan suci Ramadan, selesai Ramadan kita konsisten membaca Al-Quran. Bahkan dalam surah Al-Furqan ayat 30, Nabi sangat galau, Nabi sangat khawatir bagi umatnya yang apabila selesai Ramadan ia menelantarkan Al-Quran, dia menyepelekan Al-Quran, dia tidak lagi membaca Al-Quran, dia tidak lagi mengkaji Al-Quran. Itulah yang dikhawatirkan, yang menjadi kekhawatiran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kata Nabi Muhammad, saya takut nanti umatku selesai Ramadan ini mahjura, menjadi orang-orang yang menyepelekan, yang tidak lagi peduli terhadap Al-Quran. Al-Quran tidak lagi dibaca, dikaji, didalami, mungkin bahkan diamalkan isi kandungannya dalam kehidupan kesehariannya. Inilah yang harus kita lakukan selesai Ramadan, sehingga bulan Syawal disebut sebagai bulan peningkatan, bulan pelipat gandaan amaliyah kita pasca Ramadan, dengan harapan kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lagi musiman, tidak lagi sewaktu-waktu, apalagi kita menganggap butuh dengan Allah
hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Apalagi kata Imam Ahmad bin Hanbal, kita hanya mengenal Allah hanya di bulan suci Ramadan. Selesai Ramadan kita menjadi orang-orang yang tidak lagi kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu di penghujung khutbah Jumat ini ada seorang sahabat datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, berikanlah kepadaku satu amal agar aku senantiasa terus mengamalkan apa yang akan Engkau berikan." Lalu Nabi menjawab, "Amantu billah sumastaqim." Engkau cukup saja beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan setelah itu engkau senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita bulan-bulan suci Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan amaliyah kita selama di bulan suci Ramadan senantiasa bisa kita terus amalkan dan bisa terus kita tingkatkan pasca Ramadan di bulan-bulan selain di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian karena ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi yajibu alaina min hamdihi wa ta'zimihi wa naskuruhu ala ihsanihi wa in'amihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhul qaimu bi nasri. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi alladzina jahadu fi sabilihi wa man ittaqa syar'ahu wa tamassaka bi dinihi. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha wa qalul khairat wa jtanibu an-sayyi'at. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi faqala ajal min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaruddin, Allahumma ansur man nasaruddin wa khzul man hajalal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al auladana wa dzurriyyatana min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wa ahli dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.